Nah, buat dia nyaman dulu, karena dia dapatnya di sini sudah dewasa, ya kan? Jadi bikin dia punya kenyamanan sendiri, dengan kenyamanan itu yang Allah dia bisa berkembang biak dengan bagus. Itu aja perkembangan di sini. Nanti kalau dia sudah nyaman, kita reka juga. Di videografer dulu. Yang 60 hari itu di situ. Baramundi ini ya. Wah, kayak gini Baramundi. Bukan. Nggak diakuin. Ini Baramundi. Ini bara-bara. Induk ini dikasih makan sehari kali ya, hari dikasih makan ikan dan juga kombinasi pelet komersil ya. Kemudian pakan satu hari. Kemudian sifat telur kakap itu dia floating ya. Kebetulan pas ini pas ini bulan ya, pas ada telur. Nanti kita bisa lihat. Oke. Setelah pemberian pakan biasanya manajemennya yaitu dibersihkan ya, jadi digosok ikan bergambar yang ada untuk dia hanya biar bersih ya. Jadi misalkan ikan ini tidak berlumut, tidak kotor. Karena kalau kotor seperti apa? Penyakit ya. Pertama biasanya kutu ya. Tulang kalau kutu. Kemudian pemberian vitamin juga ya, itu sekali ya, vitamin satu E dan satu E, vitamin C ya, ya satu E biar kulitnya putih. Wah, gimana pak? Hah? Sudah mulus masalahnya. Ini air mengalir 24 jam ya di stop. Kemudian dikasih oksigen tambahan air api. Ini kapasitasnya 15 meter kubik ya. Jadi saat lagi makan sambil dibersihkan air diturunkan. Nanti ini sore baru dibentuk lagi. Oke, ada di mana? Bedanya kakap putih lokal sama kakap putih lokalnya apa? Perbedaannya kalau lokal dia ukurannya ya mas, ukurannya dia lebih sedikit lebih kecil. Kalau lokal itu dia besar, kemudian posturnya ininya dia lebih panjang. Ada nanti kita gunakan aja di kalian dia lebih besar. Kecil, yang lokal kecil itu kecilnya seberapa itu pak? Ya ini segini aja, ini udah hidup. Ini berapa kilo pak? Itu sekitar 60 maksimal itu pak. Masih bisa besar lagi, ada yang 10 kilo. Jadi dia ini punya sifat hermafrodit ya. Kakap putih ini dia jantan dulu. Jadi hermafrodit apa kalau jantan dulu? Foto gini. Ya. Rotandri dari jantan ke betina. 1,2 kilo, 1,5 biasanya dia sudah jantan duluan. Jadi kalau secara visual kita kan nggak tahu mana jantan mana betina. Tapi kan dari tadi yang saya bilang dari bobot 1,5 lah minimal dia sudah. Jadi biasanya kalau yang besar itu yang betina, gitu ya. Tapi kita nggak bisa, itu data itu nggak bisa. Jadi kita harus seleksi gitu, ya. Kira-kira harga 1 liter ini berapa pak? Kalau ini mahal, kalau yang udah jadi induk beda dengan konsumsi. Kalau konsumsi itu sekitar 65, 60
ini bisa nyampe 150 per kilo. Kan 250 karena tinggi. Ya kalau di sini domestifikasi di sini dari tangkapan lain kita tampung ya. Ya dari dulu yang penting kondisi sehat ya. Terus kemudian kita adaptasikan dulu ya. Kan dari penangkapan tuh beda dari bulu ya. Jadi biasanya kita tambah sudah sebulan sampai sebulan. Kemudian Gesek-gesek kita pindahkan, kan pindahkan ke sini. Dia nggak langsung mau makan, dan dia kurus dulu dia, karena dia beralam kan. Iya, maksudnya nanti lama-lama dia kita ajarin itu lama-lama Mau berak. dia mau dia. Tapi rusak dia. Sama anjing. Belum mau berarti. Nah, Guys, dua orang ini mau berak. Makanya 800 gram per kilo. Ya bahkan ada yang 2 kilo bisa. Iya. mantap tuh anjing. Jadi bisa ya Pak ya kita ngambil dari laut buat Nah, di apa? emang boleh bikin kopi? Dijahin gitu. Bisa. Ya. Caranya di butter control seperti ini. Control ya? Artinya Kontrol tangan gua, weh. jadi kalau ada Emang apa-apa kita kan emang tahu. kalau indukan bukan konsumsi. Bukan lah. Nggak bisa dikonsumsi lah itu kan. Apa? Kan tujuannya untuk menghasilkan benur. Ya, emang indukan bukan konsumsi. Ya, sudah 2 bulan. Gak langsung nyerah gitu. Langsung nyerah dong. Diem dir, nggak denger ya. Ya tameng. Ya udah kita jadi deket air. Bukan air kok. Ributin aja. Nah, terkait sistem reproduksinya kan tadi katanya akan memproduksi andri. Nah, untuk secara fisik nih Pak, itu tidak kelihatan mata atau gimana nih Pak? Ya nggak bisa. Kita tadi harus dicek pakai metode Anulasi. kateter ya. Jadi itu kan ada kita bius dulu lah dia, bius kemudian kita cek lubang genitalnya. Itu kan ada urin, genital, anus. Baru Juga kita berarti. tahu nggak selang anulasi seperti apa? Belum tahu. Yang di rumah sakit itu yang paling kecil ya, dia tuh bayi ya. Oh iya iya. Tapi yang ukurannya kecil, itu diameter 0,5 kali ya. Jadi dimasukkan selangnya itu Botai. dalam Anjing. kali. Jadi nanti kalau jantan kita urut seperti lele jantan keluar karena stripping. Mau nanya tapi nggak tahu. Jadi kalau kita udah terbius nih, udah kolek, makanya udah balik. Nah, kita coba, kan belum tahu. Kita awalnya stripping dulu. Kalau sperma nggak keluar ya kita katet ke Jahil bener tangan tuh. Yang di jantannya Pak ya? ya yang di jantannya ya. Kan asap tuh, ini misalkan ini kita kan nggak tahu ini apa sih jantan apa jantan. Tapi Emang kita kalau awal pertama ya kita stripping dulu. Dia tahu kalau nanya. sperma nggak keluar berarti kan jantan. Tapi juga Ya, jadi seksi gini. Karena kena juga. Nanya terus dan Ya, kalau kalau katakan lagi terus gimana Pak? Stres. seneng kayaknya dan kawan. Makanya, terus nggak mau makan dia Mas. Sama aja ya kalau misalkan dia mau mijah, itu dia langsung makan betul dia. Makanya menurun. Terus kelihatan Nanya apa visualnya ya? kalau betina itu perutnya Alasan di domes. dan di sekian Pasti untuk budidaya lah, singkat bener. Nah, ini. Ya udah sih kan mau denger dari abang. Nah, ini kemungkinan betina. Ya. Ini kan? Kalau yang kecil kemungkinan jantan, yang rapi-rapi itu jantan ya. Jadi kalau saya kita lihat telurnya. Oke. Gas. Ya kan? Tanya. telurnya Telurnya taruh sini. telur ayam atau Telurnya tuh Itu terbuahi, tapi kalau yang putih susu itu dia nggak terbuahi. Ditanya nggak terbuahi karena apa Pak? Ya tidak terjadi pembuahan. Matinya bening terbuahi. Ya kalau yang bening terbuahi. Kalau yang di dasar tuh yang putih tuh, itu mendap itu tidak terbuahi itu.
Kalau nakarnya itu buat berapa lama? Dia 18 sampai 20 jam dia menetas. Buka BW. Berapa? 18 sampai 20. 20 jam udah menetas dia. Cepet kalau kakak putih. Nanya-nya. Sebenarnya mau ke video orang. Jadi kalau pas Sekalian mijah itu dipasang ininya ya, e-kolektor. Udah pernah denger belum? Belum, Pak. E-kolektor. Apa itu, Pak? Di sana itu. Kolektor. Oh Mana itu kita lihat kalau ngapung mau tuh. lihat. Kau pakai di sini. Oke, Oke. kita lihat e-kolektornya cara apanya ya. Debt collector. Ekolek. Beda. Udah ada Eko parasit. Ini telur apa? Nah, bagus mau videoin. Ya orang individu anjir tugasnya. Kan ada apa? Tidak, kalau Kagak ikan- ada. Kalau ikan Hanya laut, cai. Udah tengok. yang ini yang jadi kakak mijah. Dia langsung mijah aja. Jadi si betina itu naik ke atas, si jantannya ngikutin kemudian menyebutkan telur ya kalau di jadi tercampurnya di luar antara iya jadi si betina nyebutkan telur keluarkan ya. Nanti si jantannya mengikuti ya jadi teradu ya tumbuhan di luar ya Bang. Jadi kita di sini sedang melihat telur baramundi. Ekolektor. Ekolektor. Ya, jadi kalau panennya itu kan outletnya kan biasanya kan standar ya buang gitu ya. Ini dinaikkan supaya larinya naik ke sini, buangnya air outletnya jadi tidak di sini, karena kan di luar sana tuh. Jadi air tertumpah di sini, jadi kan terkumpul di sini karena sifatnya kan dia di permukaan ini kolor. Jadi semuanya jadi pagi sudah. Ada yang tanya kan? Oh, jantan betina, jantan 1, betina 2 bisa. Jantan 1, betina 3. 3 betina 2 jantan. 1 banding 1 lebih bagus. Tapi kita nggak tahu karena kita masal ya mana yang bijak tapi kelihatan dari tadi contoh kalau yang perutnya kan gendut tadi ya kemungkinan tidak semua mijah. Jadi kalau mijah bisa nyampe 3 hari 2 kali misalkan 3 hari betul-betul bisa di udah sampai sini. Udah, masih ada pertanyaan? Kalau sudah cukup kita lanjut ke ikannya sebenarnya. Oke. Ya. Nggak ada stabilizernya, Ge. Wah, anjir, Danau Toba. Jangan tahu banjir. Ini sekarang kita menuju ke ikan hias. Apa sih ngomong? Jadi kita sekarang jalan menuju ikan hias, guys. Iya, guys. Ikutin terus, guys. Jadi ini kita lagi di BBL lewat Hanura ya. Ini lagi di lokasi ikan hias. Tadi baru ke Baramundi. Tuh. Lumayan ramai sih. Jadi segitu aja. Muntah gua. Segitu aja. Jadi itu tuh orang-orang sekelas kami ini dari kelas A angkatan 22 dan ini kita masuk ini lokasi ikan hiasnya guys. Oke, ini ikan badut. Tahu gue di mana?
Ini badut. Aduh. Maaf, Mbak. Kayak nopal loh. Weh. Awas, Mbak. Jadi itu varian-variannya itu ada yang murni, ada yang hasil hybrid. Kalau ada dilihat di depan ini ya, di depan adik-adik ini ada sepasang ikan Nemo. Ini merupakan indukan. Nah jadi Nemo ini memijahnya ini berpasangan. Jadi kalau nggak kayak ikan-ikan lain yang banyak ya bergerombol, tapi kalau Nemo ini pasangan. Sepasang dipelihara di dalam satu akuarium. Dilengkapi dengan inlet air laut, outlet, kemudian ada shelter. Ya, shelter yang bisa ada dilihat ini adalah cobek ya, dari tanah yang dibakar. Itu untuk meletakkan telur-telurnya nanti. Ciri jantan dan betina itu dari ukuran. Jantan lebih kecil daripada betina, jadi betina lebih besar. Bisa dilihat ya, pasti dalam satu akuarium itu ada yang besar, ada yang kecil. Nah, dilengkapi dengan anemon untuk memberikan kenyamanan bagi induk. Jadi seperti dia berada di habitat aslinya yang bersimbiosis dengan anemon. Nemo memijahnya bertelur. Telurnya ditempelkan di atas cobeknya ya. Jadi kalau di alamnya di terumbu karang sekitar anemon. Jadi pasti di sekitar anemon, karena anemon itu akan memberikan perlindungan kepada telur dan juga ikan Nemo dari serangan ikan-ikan lainnya. Dia dipelihara parental care selama 7 hari, indukannya ya, dikibas-kibas, dan proses embryogenesisnya itu ya 7 hari, dari mulai pembelahan sampai dia nanti menetas menjadi larva. Setelah 7 hari, ketika sebelum menetas ya, kita tetaskan di bak penetasan larva. Jadi dipisahkan nanti indukan bersama telurnya itu kita bawa ke bak penetasan larva, ada di belakang, dimasukkan ke dalam keranjang dan nanti dibiarkan si telur itu menetas dan larvanya akan menyebar ke bak melek larva. Kenapa? Kemudian dikasih makannya sama dengan ikan-ikan laut lainnya. Tadi ada udah dari mana? Dari Baramundi, Bu. Kakak putih. Sama ya, sama ikan kakap dikasih makannya itu. Yang pertama ada rotifer, yang larva ya. Kemudian artemia dan kemudian nanti pakan buatan. Artemia juga. Jadi kalau rotifer biasanya 10 hari pertama rotifer, kemudian 10 hari selanjutnya itu artemia. Nanti setelah itu dipanen jadi benih, dimasukkan ke dalam akuarium ini udah mulai makan pelet. Nanti ya peletnya disesuaikan dengan bukaan mulut larva. Satu lagi Nemo ini dia bisa berubah kelamin. Apa namanya? Hermaprodit. Lupa saya. Hermaprodit, tapi hermaproditnya ini tidak semua ya. Maksudnya bisa menyelesaikan lingkungan, bisa menyeimbangkan keadaan lingkungan. Misalnya kalau ini kan udah ada jantan dan betina nih. Nah kalau ada salah satu yang mati, misalnya betinanya mati, berarti otomatis yang gede mati ya. Nanti kita bisa masukkan lagi yang kecil-kecil. Nanti yang jantan tadinya itu bisa jadi betina. Tapi juga memang dia hermaproditnya potangri. Iya ya. Jadi dari jantan ke betina. Sama kayak kakap. Kakap gitu juga. Tadi ya kakap. Jadi dia yang besarnya adalah betina. Ketika mencapai ukuran berat tertentu, maka dia akan berubah menjadi jantan. Betina salah ya. Potangri. Itu ya, kemudian benih-benih sudah dimakan, kasih makan pelet, semua sesuai dengan bukaan mulut. Memang syaratnya peletnya harus protein tinggi, di atas 40 lah. Karena Nemo sebenarnya kan nggak makan banyak ya, tidak seperti ikan-ikan konsumsi. Kalau Nemo kan tidak memperhitungkan FCR dan bobot, jadi dia lebih ke panjang dan warna, karena dia ikan hias. Ya bisa dikasih atraktan untuk meningkatkan warna. Bisa ditambahkan atraktan. Dicampur dengan pelet. Harga jual bervariasi tergantung dari jenisnya. Kalau yang biasa-biasa ya, Nemo-Nemo yang strip-strip 3 itu biasanya 5.000 per ekor. Tapi kalau yang udah hybrid, yang udah silang-silangan ya kayak gini ya, Platinum, Picasso itu harganya
50.000 satu ekor untuk ukuran 3 cm ke atas. Mungkin ada yang lebih. Begitu. Ada yang ditanyakan? Cukup ya penjelasannya? Ya. Perlu. Mau beli boleh di sini aja. Sini aja, Bu. Iya boleh, tapi disiapkan air lautnya ya. Pastikan di rumah punya air laut. Karena Nemo ini hidupnya di air laut, tidak bisa di air tawar. Iya kan? Wow. Panas banget. Ya, garamnya garam khusus ya. Garam yang memang khusus garam dapur. Garam dapur. Kasih micin geprek. Udah ada tebeknya di geprek. Iya, agak garam krosok ya biasanya. Tanya ini. Biasanya ya. Ini kenapa beda-beda? Untuk proses domestikasinya sebelum di Oh, lingkungan iya. budidaya gimana prosesnya? Proses domestifikasinya biasanya kita pisahkan ya di bak keluar ya. Kita sendiri kalau misalnya ngambil dari alam, kemudian kita obati ya karena takutnya bawa parasit dan lain-lain. Terus kita adaptasikan pakan terutama ya. Karena memang kalau di laut kan biasanya makannya makan hidup ya. Jadi kita biasa kasih artemia dulu gitu. Jadi diadaptasikannya begini. Untuk lama pengadaptasiannya kira-kira berapa lama? Kalau adaptasi ya sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Wow. Tapi kita jarang ya, udah maksudnya yang ngambil dari alam itu sudah jarang sekali. Jadi memang ini udah hasil budidaya semua, induk-indukan juga udah hasil budidaya. Ya. Di waktu berapa lama, Bu? Dari larva sampai bisa bertelur? Oh, itu 1 tahun lebih. Nah, 1 tahun lebih. Untuk bisa jual itu kita butuh waktu 4 sampai 5 bulan. Jadi untuk mencapai ukuran 3 cm ya, 3 cm yang warnanya sudah keluar, ya kan saya ada dilihat nih di akuarium nomor 3, nomor 2 gitu ya. Itu hampir 5 bulan. Survival rate-nya lumayan ya, lumayan bagus di atas 50%. Tapi itu juga tergantung dari kondisi lingkungan. Kayak misalnya kalau musim kayak gini nih, banyak hujan ya, otomatis air laut juga kondisinya naik turun. Kadang banyak penyakit kalau musim hujan kayak gini. Jadi, Ini kan anemone hidup kan ya? banyak kan. Tapi kemarin, tahun kemarin pas lagi panas ya, itu malah lebih bagus, lebih stabil. Penyakit tidak ada, SR hampir 100%. Kematian hampir tidak ada. Tapi begitu datang hujan, terus kemudian fluktuasi cuaca sangat berpengaruh terhadap sintasa gitu. Untuk monitoring airnya ada ketentuan Kamel. Ya, pasti Ini ada, kalau ini kalau kalau anemonenya untuk mati, air laut ya standar terus diganti budidaya. dia mau Biasanya dia tinggal di situ salinitasnya 32 sampai 34. kalau diganti Kemudian DO di atas Kotanya. 5. Kemudian apa namanya NH3 di bawah 0,3. Itu ada standarnya tersendiri. Yang penting sih sebenarnya salinitas. Izin nanya Bu, kalau misalnya ini anemonenya mati, diganti baru apa langsung mau ikannya mau masuk? Langsung mau ya? Enggak, kadang ada memang yang misalnya udah lama nggak pernah dikasih anemon ya, terus dikasih anemon, kadang dia jadi bingung malah nyerang pasangannya, gitu. Jadi malah pasangannya dibully ada yang gitu. Tapi sih jarang kayak gitu, tetapi pernah ada. Tapi rata-rata sih kalau ini enggak. Jadi kita misalnya anemon mati kita kasih anemon baru biasanya langsung. Ya anemonnya khusus ya, ini anemon Nemo ya, Radianthus retteri. Ada lagi yang ditanya? Cukup ya. Oke. Silakan kalau mau ngambil foto-foto.